Marilah kita bersama-sama mendengarkan uraian Dhamma Talk yang akan dibawakan oleh Yang Mulia Bante Kondanya. Next, we respectfully invite the Venerable Bhikkhu Kondanya to bring tonight's Dhamma Talk. Marilah kita menyimak uraian Dhamma ini dengan sikap penuh hormat, dengan duduk tenang, penuh perhatian, melepaskan alas kaki dan penutup kepala, mematikan atau men-silent telepon genggam, serta bagi para orang tua yang membawa anak-anak, mohon dengan penuh cinta kasih menjaga agar putra-putrinya tetap tenang, sehingga suasana mendengarkan Dhamma tetap hening dan hikmat. Kepada Yang Mulia Bante, kami persilahkan. Sebelum mulai Dhamma Talk, Venerable Sangha, please allow me to give the monologue tonight. Tanggo do mi adopia di video kumpul dia huma. Mari sebelum memulai Dhamma Talk malam hari ini, kita memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita Sang Buddha dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Yoka pakoti hipi apameyang kalang karonto adidukarani kedang gatoloka hitaya nato. Namo Mahakarunika Satassa. Kepadanya Sang Bhagawa yang selama berkalpa-kalpa tak terhingga telah melakukan perbuatan yang sangat sukar dan yang telah bersusah payah demi kesejahteraan dunia, sembah sujud kepada Dia yang sangat welas asih itu. Asam Buddham Buddhani Sevitam Yam Bawa Bawang Gacati Jiwa Loko. Namo Awija Dikilesa Jala Widam Sino Dhamma Warasatasa. Kepada dunia makhluk hidup yang dalam keadaan belum tercerahkan dan belum tersentuh oleh para Buddha, terus mengembara dalam proses menjadi dan tidak menjadi, sembah sujud kepada Dhamma yang mulia itu, penghancur jaring ketidaktahuan dan noda-noda batin lainnya. Gune hiyo sila samadipanya wimuti nyana pabuti hiyuto ketang jananam kusalatikanam tamariyasam gam sirasa namami. Aku menundukkan kepala kepada Sangga mulia yang dipenuhi dengan kebajikan seperti kemoralan, konsentrasi, kebijaksanaan, pembebasan, serta pengetahuan dan penglihatan tentang pembebasan, dan yang merupakan ladang jasa bagi mereka yang mencari kebajikan. Icewa macantana masaneyam nama samano ratanatayam yam punya bisandang wipulam alatam tasa nubawena hatantarayo. Dengan demikian, setelah bersujud kepada Tiratana yang paling layak untuk dihormati, aku memperoleh aliran jasa yang luas dan segala rintangan pun tersingkirkan oleh kekuatannya. Sadu, sadu, sadu. Ya, selamat malam semuanya. Sukihotu, salam metta semuanya, khususnya untuk umat Makassar. Ya,
dan juga yang di rumah. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang baik ini untuk mendengarkan Dhamma yang juga dengan banyak bhikkhu sangga. Ya, dengan banyak bhikkhu sangga di sini. Nah, malam ini Bante akan membawakan tema tentang bahu saca, banyak pengetahuan. Ya, Bante ambil dalam Manggala Sutta. Bahu sacanca si panca winayoca susikito subasita cayawaca etamang galamutama. Jadi berkah, salah satu berkah yang ada di dalam Manggala Sutta adalah bahu saca, banyak pengetahuannya. Ya, bagaimana bahu saca ini bisa menjadikan berkah buat kita semua. Ini juga berlaku sebenarnya dari sisi duniawi ataupun dari sisi spiritual adi duniawi, bahu saca ini. Nah, makna dari bahu saca artinya banyak. Ya, bahu itu banyak. Saca itu yang didengar atau yang dipelajari. Bahu saca. Dalam konteks Dhamma, bahu saca itu merujuk pada seseorang yang banyak mendengar ajaran Dhamma, mengingat dan memahami maknanya, merenungkan secara bijaksana, mampu menjelaskan dan menerapkannya dengan benar. Itu makna dari bahu saca. Jadi bukan hanya banyak mendengar saja, tapi harus mampu mengingat dan memahami maknanya, merenungkannya secara bijaksana, dan mampu menjelaskan dan menerapkannya dengan benar. Nah, di situ jelas bahwa penjelasannya bahwa bahu saca bukan sekedar banyak tahu, melainkan kekayaan batin yang tumbuh dari mendengar, mempelajari, mengingat, merenungkan dan menghayati Dhamma dengan benar. Nah, di sini Anda harus tahu juga kekayaan batinnya seperti apa. Setelah Anda mendengar, setelah Anda mempelajari, setelah Anda mengingat, setelah Anda merenungkan dan menghayati Dhamma dengan benar. Ini yang akan menjadi nilai-nilai yang akan kita bawa dari pengetahuan Dhamma itu. Ya, contohnya misalnya kanti paramang tapo titika. Kesabaran adalah bentuk pertapaan yang tertinggi, misalnya itu. Anda mendengar kata sabar misalnya. Apakah Anda sudah bisa bersabar? Nah, jadi jangan cuma mendengar saja. Anda mungkin sudah sering mendengar kata ini. Tapi bisa tidak ini Anda aplikasikan dalam tindakan Anda, dalam apapun. Ya enggak? Nah, ini yang harus kita lakukan, harus kita renungkan. Nah, di sini jadi kekayaan batin itu kayak bersabar gitu kan. Lalu misalnya dengan mendengar bahwa Buddha punya banyak power, punya banyak kekuatan yang bisa mencerahkan, muncul sadda Anda, sadda keyakinan. Nah, keyakinannya ini, keyakinannya Anda sebagai pengagum Buddha atau fansnya Buddha atau pengikutnya Buddha, itu kan sadda kekayaan batin. Kalau iya Buddha luar biasa,
Buddha mengajarkan Dhamma begitu luar biasa. Tapi Anda hanya kagum saja. Tapi disuruh jaga sila nggak mau. Disuruh atas sila nggak mau. Disuruh meditasi masih susah. Ya, itu kan Anda hanya penggemar Buddha saja, bukan pengikut Buddha. Sada Anda nggak ada. Ya kan? Apa yang Buddha katakan Anda tidak jalankan sebagai muridnya. Ya kan, Anda harus melaksanakan apa yang Buddha perintahkan. Dhamma itu kan ajarannya Buddha. Kalau Anda menganggap guru Buddha sebagai guru, Anda harus lakukan. Nah, ini bentuk kekayaan batin yang akan terbentuk dari mendengar, melihat, mempelajari, dan merenungkan. Benar ya apa yang Buddha katakan. Benar ya apa yang Buddha, oke, kalau gitu saya akan lakukan. Karena ini memberikan manfaat. Nah, inilah kekayaan batin salah satunya ya, yang bisa didapat dari bahu saca. Oke. Bahu saca di sini juga pembelajaran yang luas dipandang sebagai salah satu berkah utama dalam kehidupan. Yang dimaksud di sini pembelajaran luas bukan hanya penguasaan kitab suci atau teori spiritual semata, ya, tetapi juga pemahaman menyeluruh tentang kehidupan itu sendiri. Pengetahuan duniawi yang dimiliki umat awam selama membawa manfaat yang tanpa celah bagi kehidupan kini dan mendatang juga termasuk dalam pembelajaran yang bernilai dan membawa berkah. Jadi nggak cuma sekedar teori atau Anda punya ini, tapi pemahaman Anda itu bermanfaat bagi kehidupan Anda. Ya, itu juga sebagai bahu saja. Apa yang Anda tahu, Anda praktekkan dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri Anda dan juga orang banyak, orang lain minimal. Ya enggak? Nah, itu misalnya Anda ya berusaha tahu caranya mendapatkan keuntungan dalam usaha Anda. Lalu keuntungan Anda gunakan untuk berbuat baik. Ya, untuk berbagi. Ya kan, untuk mensupport Dhamma. Itu adalah pengetahuan duniawi yang Anda bisa lakukan dan akhirnya Anda mendapatkan manfaat. Memberikan manfaat dari keuntungan yang Anda dapatkan dari pengetahuan duniawi itu. Itu salah satu pengetahuan duniawi yang bermanfaat. Nah, jadi di sini bahu saca bukan hafalan kosong saja, melainkan proses pembelajaran menyeluruh yang mengubah cara pandang dan cara hidup seharusnya. Jadi setelah Anda banyak mendengar, banyak mempelajari, harusnya terisi penuh. Isinya inilah yang mengubah cara pandang Anda, cara hidup Anda, karena apa yang Anda pelajari, apa yang Anda dapatkan, apa yang Anda renungkan. Nah, ya enggak? Seperti itu. Dhamma banyak sekali. Dhamma banyak sekali yang bisa dipraktekkan sesuai dengan kondisinya. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita terus berinteraksi dengan berbagai situasi. Nah, itulah kesempatan kita belajar untuk hidup dengan bijaksana. Ada hikmahnya, ada pembelajarnya, ada pembelajarannya di sana sesungguhnya. Ya, dengan berbagai situasi, misalnya kita berinteraksinya ya berbicara dengan orang lain, bekerja, berkeluarga, menghadapi konflik, membuat keputusan dan mengelola batin. Nah, semua ini menuntut pengetahuan.
Karena itu, Sang Buddha menekankan pentingnya mempelajari banyak hal. Contohnya, bagaimana cara berbicara yang benar. Ya kan? Bagaimana cara bergaul dengan sehat. Bagaimana cara berperilaku yang pantas. Bagaimana cara berpikir yang jernih. Dan bagaimana cara mengembangkan batin. Ini adalah cara-cara yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Ya kan? Cara berbicara yang benar. Anda harus bisa lakukan itu. Bagaimana Anda berbicara dengan anak Anda, bagaimana Anda berbicara dengan orang tua Anda, bagaimana Anda berbicara dengan rekan bisnis Anda, bagaimana Anda berbicara dengan rekan sedama Anda, ya kan? Bagaimana Anda berbicara dengan bos Anda harus pelajari itu. Jangan Anda menyamaratakan. Anda biasa bicara dengan anak, lalu teman kerja Anda atau rekan atau teman-teman di luar Anda perlakukan seperti anak Anda bicaranya, ya kan? Ini tidak bijak, ya kan? Lalu juga sebenarnya berperilaku yang pantas. Itu juga harus Anda lakukan. Mungkin misalnya Anda di rumah bisa suka-suka, misalnya, tapi di dalam komunitas, ya Anda nggak bisa suka-suka gitu kan. Cara berpikirnya, cara bertindaknya harus berbeda. Menyesuaikan dengan keadaan. Bukan kebiasaan Anda di rumah Anda pakai. Nah, itu adalah pengetahuan yang harus juga kita miliki dan kita harus menyadari ini dengan baik. Makanya bagaimana cara berbicara yang benar kita harus tahu, bagaimana cara bergaul dengan sehat, ya kan, bagaimana cara berperilaku yang pantas, ya kan. Dengan sesama teman Anda tahu bagaimana berperilaku dengan pantas, ya. Anda berhubungan dengan biku sangga, Anda juga tahu bagaimana berperilaku yang benar kepada para biku sangga. Itu kan pengetahuan-pengetahuan yang harus diketahui. Ya, cara berpikir yang jernih dan cara mengembangkan batin sekali lagi. Ya, banyak sebenarnya hal-hal ini yang kalau kita lakukan ini dengan benar, banyak pengetahuan, maka ini akan bermanfaat. Makanya belajar hidup dengan bijaksana. Tahu menempatkan diri dengan baik. Untuk bisa tahu menempatkan diri dengan baik, berarti kan kita harus ada sumber referensinya. Banyak hal yang kita perlu pelajari sekali lagi. Ya enggak? Ini makna dari bahu saja. Nah, pesan penting dari bahu saja adalah tidak ada pengetahuan yang sia-sia untuk diketahui. Kita bisa belajar sebanyak-banyaknya. Kita bisa belajar dari apapun, dari siapapun. Pengetahuan kita bisa dapat kok. Walaupun kita misalnya sudah senior, kita bisa kok belajar dari anak-anak. Ya kan, walaupun kita misalnya punya mobil, kita bisa kok belajar dari orang-orang yang ada di pinggiran jalan. Mempelajari bagaimana mereka bertahan hidup gitu. Bagaimana mereka melewati kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana misalnya anak-anak bisa ya bermain lepas gitu kan, tanpa ada beban, ya. Kita bisa mempelajari itu. Nah, namun ya tidak semua pengetahuan layak diterapkan. Kebijaksanaan terletak pada kemampuan membedakan mana pengetahuan yang patut digunakan dan mana yang sebaiknya ditinggalkan. Setelah kita tahu, kita coba filter. Mana nih? Ini yang cocok dipakai. Jangan dipaksa. Kira-kira seperti itu. Nah, dalam konteks modern ini, ya, kita tidak hanya pintar sekali lagi, tetapi juga bijak dalam menggunakan kepintaran tersebut. Kalau enggak kita bahaya. Kita akan maunya suka-suka, apa yang kita pikirkan ini harus dikerjakan.
Ya, kalau kita tidak bijak dalam menerapkan apa yang memang sesuai dengan situasinya. Nah, di dalam apa suta-suta, manusia dibagi menjadi 4 jenis berdasarkan hubungan antara pengetahuan dan praktek. Ya. Jadi ini ada korelasinya belajar dan praktek. Inti dari pembelajaran sejati, belajar dan praktek. Jadi nggak cuma belajar doang, nggak ada prakteknya. Ya, mikir aja nggak ada actionnya gitu. Nah itu juga susah. Ya, dikatakan yang pertama, apa suto sutena anupapano. Sedikit belajar dan tidak mempraktekkan. Makanya nggak berkembang. Udah sedikit belajar, nggak dipraktekin. Yang kedua, apa suto sutena upapano. Sedikit belajar, tetapi mempraktekkan. Nah ini akan berkembang. Ya, ini yang dibilang Buddha, lebih baik kenal satu kata dhamma lalu dipraktekkan daripada kenal 1000 kata dhamma tapi tidak dipraktekkan. Gitu. Anda udah kenal berapa kata dhamma nih? Baca parita tiap hari itu kata dhamma semua itu misalnya. Ada yang nyangkut nggak? Ayo. Lalu yang ketiga, bahu suto sutena anupapano. Banyak belajar tetapi tidak mempraktekkan. Anda akan stuck. Nah ini yang tadi Bante bilang, udah tahu banyak kata dhamma, udah belajar, semua buku udah dibaca gitu kan, tapi nggak ada yang nyangkut. Nggak ada yang nyangkutnya itu nggak dipraktekin. Ya, nggak dipraktekin, ya sekedar tahu saja, tahu indahnya dhamma saja dari baca, tapi tidak mempraktekkannya. Ya, Anda kan stuck, walaupun banyak pengetahuannya. Kenapa? Kebijaksanaan Anda tidak berkembang sejalan dengan teori Anda. Ya, yang keempat, bahu suto sutena upapano. Banyak belajar dan mempraktekkan, makanya akan berkembang secara utuh. Ini yang diharapkan, ini idealnya. Anda banyak baca, Anda banyak belajar, banyak mendengar, Anda lakukan, Anda praktekkan dengan baik. Ya, ini sebenarnya tanggung jawab moral umat Buddha harusnya. Ya, bagaimana Anda bisa menjaga apa yang Anda lakukan sebagai cerminan dhamma, mau dikatakan, sebagai bagaimana umat Buddha ini kualitasnya. Ya, jadi jangan cuma banyak belajar buat debat doang, ya. Banyak belajar bukan buat nyalain orang doang, istilahnya gitu. Nah, ini yang bahaya. Tahu banyak malah jadi polisi istilahnya ya. Ini yang jadi repot gitu. Nah, pembagian ini sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sedikit belajar tapi tidak dipraktekkan, ya kan? Sedikit belajar dia praktekkan, banyak belajar tidak dipraktekkan, banyak belajar dan dia mempraktekannya. Nah, banyak orang mengetahui apa yang baik tentang kejujuran, kesabaran, pengendalian diri, namun gagal mempraktekannya. Ya,
tahu baik, ya, tapi gagal mempraktekannya. Kalau saya dagang jujur repot, nggak untung, ya kan? Kalau saya nggak sabar, nanti malah saya malah diinjak-injak sama orang, gitu kan. Kalau saya tahan-tahan, ini nanti diserobot sama yang lain, nggak ada pengendalian diri. Ini harus dikasih pelajaran seperti ini, nggak bisa. Bagaimana pelajaran pengendalian diri kita, gitu kan? Nah itu, tahu, iya bagus, tapi saya belum sanggup. Nah, ya enggak. Nah, namun gagal mempraktekannya sekali lagi. Nah, pengetahuan semacam ini tidak memberi manfaat nyata. Buddha dengan berbagai cara menjelaskan tentang misalnya kesabaran, tentang bagaimana kita harus bersikap tenang, tentang bagaimana kita harus berpikir bijaksana, tentang bagaimana kita harus misalnya melepaskan, tentang bagaimana misalnya memancarkan cinta kasih dengan berbagai cara. Buddha menjelaskan itu. Ya, tapi sekedar tahu saja, nggak dipraktekkan, ya, tidak memberi manfaat yang nyata. Sebaliknya, ada pula yang tulus mempraktekkan kebajikan meski pengetahuannya terbatas dan justru kehidupannya menjadi lebih damai. Dia sedikit pengetahuan, tapi dia lakukan yang dia tahu tentang damai itu sendiri dengan tulus. Nah, akhirnya dia berhasil, kehidupannya lebih damai. Makanya Buddha mengingatkan bahwa praktek tanpa pengetahuan yang benar itu dapat menyesatkan sesungguhnya. Ya, tanpa pemahaman yang tepat, seseorang bisa keliru mentafsirkan ajaran, bisa salah arah dalam latihan, atau bahkan menyakiti diri sendiri dan orang lain atas nama kebaikan. Dia ngotot aja, apa yang dia pikir itu benar gitu, ya kan? Karena itu pengetahuan dan praktek harus berjalan bersama. Ukuran nilai pengetahuan bukanlah seberapa luas ia diketahui, melainkan seberapa besar manfaat yang dihasilkan. Idealnya pengetahuan yang kita miliki dapat digunakan untuk membantu orang lain, ya, melalui nasihat yang bijak, sikap yang menenangkan, atau tindakan yang bermanfaat. Nah, itu yang harus dijadikan acuan kita. Ya. Namun jika pengetahuan itu belum mampu memberi manfaat bagi orang lain, setidaknya ia harus mampu memperbaiki diri sendiri, membuat batin lebih tenang, perilaku lebih bermoral, dan cara pandang yang lebih jernih. Ya. Ini misalnya Anda tahu pengetahuan tentang hukum karma. Ya kan, hukum karma kan kita tahu, itu adalah potensi kita. Ketika karma buruk berbuah, jangan ngeluh atau jangan nyalain orang lain dulu gitu. Supaya kita berpikir jernih, karma buruk saya berbuah. Terima kondisi itu. Jangan orang yang bisa gara-gara dia ini gitu. Jadi cari kambing hitam misalnya, nyalain yang luar terus gitu. Ya kan? Kenapa ini bisa terjadi? Koreksi. Ya kan? Jangan mau jangan mau membenarkan terus gitu kan. Kenapa bisa ini terjadi? Nah, itu pengetahuan yang terus kita gunakan. Setidaknya, oh iya, ini masalahnya di sini. Anda jadi bisa berpikir jernih dengan pengetahuan dhamma yang kita miliki, misalnya hukum karma itu sendiri. Ya, hukum karma itu terjadi karena kondisinya tepat.
Ya kalau misalnya nggak ada dia pun, pasti akan ada kondisi lain yang bisa menghasilkan karma buruk ini juga untuk berbuah. Karena potensinya ada. Jadi balik lagi kita nggak bisa menyalahkan orang atau subjektif gitu. Karena potensinya sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, pengetahuan yang tidak membawa manfaat sama sekali, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, pada akhirnya menjadi beban, bukan berkah. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Apakah pengetahuan Dhamma Anda jadi beban atau jadi berkah Anda nih? Berkah ya, bukan beban ya. Udah berapa banyak dipraktekin? Ya, oke, ya ada yang bilang berkah. Cuma satu doang yang bilang berkah ini. Oke. Dhamma sudah sempurna dibabarkan. Itu prinsip Dhamma, itu nilai Dhamma. Tapi banyak yang tidak bisa menerapkan ajaran Dhamma ini dengan baik. Makanya Dhamma itu tidak gagal sebenarnya. Dhamma itu sudah sempurna dibabarkan, hanya salah diterapkan saja. Hanya salah diterapkan. Seringkali orang berkata bahwa ajaran Buddha tidak relevan, tidak berhasil. Padahal ajaran Sang Buddha tidak pernah kehilangan daya gunanya. Yang terjadi adalah penerapan yang tidak tepat. Penerapan tidak tepat karena apa? Mungkin saja settingan kita yang nggak pas, mindsetnya kita nggak pas. Ya, Bante sudah sering mengatakan ini sebenarnya. Di Makassar juga sering Bante katakan ini. Ya, Bante coba untuk mengingatkan. Ya, selama Anda jadi Buddhis, Anda sudah berapa kali berdana? Nah, itu kan pertanyaan ini sering Bante lontarkan. Rata-rata dijawabnya pasti ribuan kali. Pasti. Karena Anda jadi Buddhis ya minimal 10-20 tahun lah. Ya kan dari umur Anda sekarang yang rata-rata 20 ya di atas 20 tahun gitu kan. Ya 20 tahun minimal Anda jadi Buddhis, itu Anda berdana, itu pasti udah ribuan kali. Tujuan dari berdana apa? Yang mengikis keserakahan sebenarnya kan. Pelepasan. Ketika dengan rentang ribuan kali Anda sering berdana, keserakan Anda nambah atau makin berkurang atau terbalik, makin berkurang atau makin bertambah. Ya. Berkurang. Oh. Ada yang jawab berkurang, cuma yang jawab cuma satu nih. Ya. Makin serakah mungkin saya Bante. Nah, berarti kan mindsetnya berbeda. Kenapa? Kalau logika, kalau Anda misalnya berdana dengan mindset yang tepat melepas, ribuan kali Anda lakukan itu untuk melepas, pelepasan Anda akan tinggi. Pelepasan Anda akan teruji sudah. Melepas apa yang Anda lepas? Anda bisa melepaskan kemelekatan Anda. Kemelekatan terhadap apa? Kemelekatan terhadap kekotoran batin Anda. Ya enggak? Apa kekotoran batin Anda? Ya, keserakahan itu sendiri, kepengen ini, kepengen itu. Ya, kebencian Anda sendiri. Ya kan? Marah-marah, itu juga bentuk kemelekatan. Dan kesal, cemburu, iri hati. Ya kan? Dengki, itu juga bentuk kemelekatan. Anda bisa lepaskan. Kalau dengan logika ribuan kali Anda sudah berdana untuk melepas, apakah itu sudah dilepaskan? Nah, karena apa? Mindset berdana itu untuk mendapatkan rata-rata yang Bante dengar, Bante lihat. Minimal dapat apa? Dapat karma baik.
tujuannya tidak sejalan dengan prakteknya. Kenapa? Saya mau dapat karma baik, berdana itu bukan untuk melepaskan. Nah ini, jadi yang terjadi adalah salah penerapan yang tidak tepat. Ya enggak? Bisa enggak penjelasannya masuk enggak logikanya? Ya. Rata-rata orang mau berbuat baik, berdana untuk mendapatkan karma baik. Apalagi ngeliat sangganya banyak ini. Karma baiknya besar nih, 29 biku. Ya kan? Sangga dana misalnya. Langsung mikir. Ya kan? Bukan untuk apa? Untuk pelepasan itu sendiri. Nah, ini bergeser dari tujuan Sang Buddha untuk mengajarkan berdana. Jadi sekali lagi, ajaran Buddha tidak gagal, tetapi hanya salah diterapkan. Ya. Ajaran Sang Buddha bukanlah tidak efektif. Ajaran itu hanya tampak demikian ketika tidak diterapkan dengan benar. Jika digunakan dengan tepat, ajaran tersebut sangat relevan dan mampu membawa manfaat besar bagi dunia. Namun, penerapan yang keliru dapat menimbulkan akibat negatif yang serius. Sesungguhnya, ajaran Dhamma itu ibarat obat. Jika digunakan sesuai petunjuk, ia menyembuhkan. Jika digunakan sembarangan, ia bisa berbahaya. Karena itu, pembelajaran yang benar harus disertai pemahaman, refleksi, dan penerapan yang selaras dengan tujuan pembebasan dari penderitaan sesungguhnya. Ya enggak? Nah, manfaat dari belajar atau pembelajaran itu bertahap. Ada manfaat bertahap dari pembelajaran. Ya. Datanam damanang atamupaparikati. Seseorang merenungkan makna dari ajaran-ajaran yang telah dihafal. Ya. Jadi, nah ini tugas umat Buddha sebenarnya harus menghafal Dhamma gitu. Setelah hafal, direnungkan maknanya. Lalu yang kedua, atang upaparikato dhamma nijanang kamanti. Bagi yang merenungkan maknanya, ajaran itu menjadi jelas dan memahami maknanya secara mendalam. Ya. Yang ketiga, dhamma nijana kantiya sati cando jayati. Ketika ajaran menjadi jelas, timbul keinginan untuk mempraktekkan perbuatan-perbuatan bajik. Canda jato usahati. Orang yang memiliki keinginan kemudian berusaha untuk berbuat baik. Usahanto tulayati. Setelah berusaha, ia menimbang dengan kebijaksanaan. Ya, dalam kerangka ketidakkekalan, penderitaan, dan tanpa aku. Tulayanto pada hati. Setelah menimbang, ia berjuang dengan sungguh-sungguh dalam praktek jalan mulia berunsur 8. Yang berikutnya, pada hanto kayena cewa para mata sacang saci karoti panyaya ca ati wija pasati. Dengan perjuangan yang diarahkan menuju nibbana, seseorang merealisasi kebenaran tertinggi dengan tubuh batin dan menembusnya dengan kebijaksanaan. Inilah tahapan-tahapan pembelajaran. Ya. Yang harus Anda resapi sesungguhnya. Ya, mungkin selama ini Anda cuma dengar-dengar aja, masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, atau kebalikan ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah lewat aja.
selesai gitu. Ya mungkin juga nih setelah keluar dari pintu ini lupa apa yang Bante ceramahin misalnya malam ini. Temanya kebanyakan Bante soalnya. Materinya gitu, nggak ada yang ditangkap. Nah, ya gimana mau bisa menggerakkan ya kan insight Anda untuk berkembang? Dihafal aja enggak, gimana mau direnungkan, diingat aja enggak. Nanti gampang kan ngeliat aja di YouTube lah gampang teh. bisa kalau sempat gitu. Oke. Dan proses ini sekali lagi tidak terjadi seketika. Dalam kehidupan sehari-hari ya tampak sebagai perubahan kecil namun konsisten. Kalau Anda bisa ini akan ada perubahan yang konsisten, reaksi yang lebih tenang, keputusan yang lebih bijak, dan batin yang semakin bebas dari tekanan. Nah ini manfaat bahu saca sesungguhnya kalau Anda bisa menerapkannya dengan baik. Misalnya, oke lah, Anda misalnya satu kata dhamma aja Anda hafal. Misalnya metta. Metta itu kan cinta kasih. Bagaimana nih metta bisa diterapkan dalam kehidupan kita, dalam tindakan kita melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan jasmani kita dilandasi oleh metta. Bisa enggak? Anda renungkan, berpikir dengan metta, ya kan? Berucap dengan metta, bertindak dengan metta dasarnya cinta kasih untuk kebahagiaan pihak lain. Nah, metta ini untuk kebahagiaan pihak lain loh, emphasize-nya, bukan untuk kebahagiaan kita sendiri. Kalau kita mungkin kebanyakan yang penting saya suka, saya kerjain gitu kan. Saya nggak suka, saya nggak mau. Saya berbuat baik sama orang yang saya suka aja. Orang yang nggak suka, saya nggak mau. Nah, itu metanya bersyarat. Kalau meta justru untuk kebahagiaan pihak lain, emphasize-nya. Oke, saya buat sasana, saya akan support sasana. Siapapun yang berhubungan dengan sasana, saya akan bantu, misalnya. Oh ini bukan kelompok saya nggak mau bantu lah. Misalnya gitu ya. Nah di sini yang akhirnya pelajaran itu tidak direnungkan dengan baik. Makna dari dhamma itu tidak bisa diterjemahkan dengan baik. Di sini Buddha juga menjelaskan perbedaan bahu saca dan sekedar banyak tahu saja. Buddha menjelaskan perbedaan ini, pengetahuan yang menumbuhkan kesombongan dan pembelajaran yang melunakkan batin. Ciri bahu saca yang benar itu akan menumbuhkan kerendahan hati, memperhalus ucapan dan perbuatan, membuat seseorang semakin waspada terhadap kekotoran batin sendiri. Itu ciri dari bahu saca. Kalau misalnya dia semakin tahu banyak, dia semakin sombong, semakin arogan, ini masalah. Ya, pengetahuan dia bikin dia jadi sombong karena dia merasa dia yang paling tahu, dia merasa dia yang paling benar. Sebaliknya jika banyak belajar justru melahirkan sikap merasa paling benar, suka berdebat atau merendahkan orang lain, maka itu belum menjadi bahu saca dalam makna dhamma itu sendiri. Yang tadi Bante bahas, ketika Anda banyak belajar, jangan jadi polisi gitu. Malah itu menyombongkan, menyalahkan orang gitu. Atau banyak belajar jadi untuk debat aja sama orang. Itu bukan dhamma, nggak bisa, nggak boleh. Nah, yang dhamma tuh begini gitu. Disalah-salahin terus orang misalnya. Kan jadi masalah. Nah itu berarti bukan bahu saca dalam makna dhamma. Ya. Dalam
Nagaropama Sutta, Buddha mengibaratkan pembelajaran itu sebagai benteng kota, yang mana seorang siswa yang mulia itu ketika punya pengetahuan dari Dhamma nih ya, ini akan meninggalkan yang tidak baik, akusalang pajahati. Ketika seorang punya pengetahuan tentang Dhamma, dia akan mengembangkan yang baik, kusalang baweti. Ketika seorang punya pengetahuan Dhamma, dia akan meninggalkan yang tercela atau kondisi tidak baik, sawajang pajahati. Dan dia akan mengembangkan yang tidak tercela atau kondisi baik, anawajang baweti, serta menjaga dirinya dalam kemurnian, sudang atanang pariharati. Nah, pengetahuan-pengetahuan ini yang menjaga kita, ya, sebagai benteng kota. Ya kan Anda sudah tahu, ya, mana yang kusala, mana yang aku salah. Oh, ini aku salah melalui pikiran, aku salah manokama. Oh, ini aku salah yang melalui ucapan, aku salah wacikama. Oh, ini yang melalui tindakan yang tercela, aku salah kaya kama. Ini nggak boleh dilakukan. Ya, itu kan jadi Anda tidak melakukannya karena punya pengetahuan itu, tapi nggak apa-apa deh sekali-sekali misalnya. Nggak ada yang tahu inilah, ya kan? Nah, ini kan jadi masalah. Ya paling juga ujung-ujungnya maklumlah Bante, umat awam putu jana. Excuse lagi di sana, pembenaran pada akhirnya, nggak ada pengendalian dirinya. Ya enggak? Di mana teks ini muncul ya dalam Nagaropama Sutta, di mana kualitas-kualitas tersebut diumpamakan sebagai benteng-benteng sebuah kota yang menunjukkan bagaimana pembelajaran melindungi batin sebagaimana tembok mengelilingi sebuah kota. Dalam kehidupan modern juga harusnya pembelajaran yang benar akan melindungi batin dari pengaruh yang destruktif, yang menghancurkan, informasi yang menyesatkan, emosi yang berlebihan, kebiasaan tidak sehat, dan nilai-nilai yang merusak. Seperti tembok kota yang kokoh, pembelajaran menjaga kita agar tidak mudah dijarah oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ya, ini tugasnya sebenarnya. Banyak belajar, harusnya banyak pelurunya kan, banyak perisainya harusnya. Jangan sampai kita kecolongan mau dikatakan. Nah, bagaimana nih bahu saca nih bisa sudah mulai matang? Bahu saca berfungsi bukan saat kita berbicara tentang Dhamma. Sesungguhnya. Karena ujinya itu dalam kehidupan sehari-hari. Melainkan saat marah muncul tetapi cepat dikenali. Keinginan muncul tetapi tidak langsung diikuti. Masalah datang tetapi batin tidak panik. Itu tanda bahwa bahu saca mulai matang. Dalam Abhidhamma dikatakan dengan kondisi ini panya mulai mendahului dosa dan moha. Anda sadar kondisi ini. Kenapa? Anda dari pengetahuan itu, oh iya nggak boleh, ini nggak bisa, ini nambah karma buruk saya. Oh nggak boleh, ini untuk menjaga keharmonisan. Oh nggak boleh, ini untuk kebaikan bersama. Panya Anda dipakai, panya Anda bergerak. Oh ini untuk kepentingan Buddha Sasana. Ada hal yang lebih besar. Sehingga
semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Nah, ini buat renungan ya, buat renungan buat kita semua. Jika belajar Dhamma membuat kita lebih mudah menyalahkan orang lain, jika belajar Dhamma membuat kita merasa lebih benar dari yang lain, jika belajar Dhamma membuat kita cepat tersinggung atas perbedaan, maka saat itu bahu saca belum disertai oleh kebijaksanaan. Ya, bahu saca yang benar justru membuat batin lebih rendah hati, lebih sabar, lebih sadar bahwa kilesa masih sering muncul. Bahu saca itu melembutkan, bukan mengeraskan. Setuju ya? Inilah cara kerja Dhamma. Ya. Ini yang harus kita koreksi ya. Ini yang harus kita jadikan acuan bagaimana kita bisa mempraktekkan Dhamma di jalan yang tepat, yang sesuai dengan prinsip Dhamma itu sendiri. Sekali lagi ya, jangan sudah banyak belajar Dhamma tapi ya masih begitu-gitu aja. Makanya ya banyak orang yang melihatnya, oh kok dia udah belajar Dhamma kok begitu sih, gitu kan. Itu yang jadi masalah kan. Padahal sekali lagi ternyata kebijaksanaannya yang nggak matang, kebijaksanaannya nggak dimainkan. Tapi dibilang orang bodoh pun dia nggak mau gitu kan. Nah itu susahnya pada akhirnya. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap pengalaman, jadi bahu saca itu bukan sekedar aktivitas intelektual, melainkan jalan hidup. Belajar bukan untuk pamer pengetahuan, melainkan untuk membebaskan batin. Belajar bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi untuk menaklukkan penderitaan dalam diri sendiri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap pengalaman, keberhasilan maupun kegagalan dapat menjadi ladang pembelajaran. Ketika pengetahuan dipelajari dengan benar, direnungkan dengan bijaksana dan dipraktekkan dengan tulus, ia menjadi kekuatan batin yang menuntun manusia menuju kehidupan yang lebih bermakna, damai, dan terbebas. Nah, inilah esensi sejati dari bahu saca. Belajar untuk menjadi manusia yang lebih sadar, lebih bijak, dan lebih bebas. Gitu. Padahal kita baru bahas bahu saca doang ini ya. Luas kan Dhamma itu. Nah, berarti mulai masuk nih ya, bahu saca secara abhidhamma nih ya. Pendekatan abhidhamma bagaimana? Dari si biar Anda bisa punya pemahaman dari sudut pandang yang baru. Ya, bukan secara umum saja. Jadi bahu saca ini dikatakan tidak dipandang sebagai identitas diri, karena semua pengalaman batin itu dipahami rangkaian Dhamma yang muncul karena kondisi pacayo, ya kan? Jadi bahu saca ini bukan dibilang sebagai identitas diri. Saya yang paling tahu, aku udah belajar Dhamma, saya sudah lulus ujian ini itu misalnya. Tapi itu adalah pola kebiasaan batin yang terbentuk dari seringnya mendengar, mempelajari dan merenungkan Dhamma dengan cara yang benar. Pola kebiasaan batin bahu saca itu. Dari sisi pendekatan abhidhamma. Nah, sering kita
merasa sudah tahu banyak tentang Dhamma. Kita telah banyak-banyak mendengar banyak ceramah, membaca banyak buku, dan mengutip banyak istilah. Abhidhamma mengingatkan bahwa yang menentukan bukan seberapa banyak yang kita tahu, tetapi bagaimana pengetahuan itu bekerja di dalam batin saat ini. Karena present moment yang paling penting. Ya enggak? Saat ini ketika Anda duduk, ini karma yang terjadi bisa macam-macam ini. Walaupun Anda lagi dengerin ceramah Bante nih, ada yang ngantuk lah, kamanya beda sendiri, ada yang males-males lah, ada yang kapan Bante selesainya ini ya. Ini kan yang menghasilkan kama sendiri itu. Walaupun sama ngelihatnya gitu kan. Aduh lah Bante lama banget lagi Dhammatoknya gitu. Nah, dalam jawana ininya menghasilkan kama tersendiri. Oke. Jadi bagaimana pengetahuan itu bekerja di dalam batin saat ini? Bahu saja bukanlah identitas, bukan aku orang yang banyak belajar, melainkan kondisi batin yang muncul dan lenyap, seperti dhamma lainnya. Dengan demikian, bahu saja adalah akumulasi sangkara kusala yang berfungsi sebagai kondisi pendukung bagi munculnya panya, kebijaksanaan. Ini yang dibilang yoniso manasikara. Ketika bau saja dalam arus kesadaran Anda akan memunculkan panya. Nah, bahu saja itu bukan satu cetasika tunggal yang berdiri sendiri. Dia adalah konfigurasi fungsional dari beberapa dhamma batin, terutama sanya, pengenalan dan penandaan konsep dhamma. Lalu sati, kemampuan mengingat dan tidak melupakan ajaran. Lalu vitaka wicara, pengarahan dan penerapan pikiran pada objek dhamma. Lalu panya, amoha, penetrasi terhadap sifat hakiki dari dhamma. Lalu canda kusala, dorongan sehat untuk belajar dan memahami. Ketika rangkaian ini muncul pada objek dhamma, terbentuklah kecenderungan batin yang disebut bahu saja. Ya enggak? Sanyanya yang benar, satinya Anda tahu mana yang baik, mana yang tidak baik, Anda tahu. Terus vitaka wicaranya Anda mengarahkan kesadaran Anda ke hal yang baik, lalu Anda akan mendapatkan panya, mengerti, ya kan? Atas dasar Anda ngerti ini tidak baik, ini ini baik, ini tidak baik. Ketika rangkaian ini muncul sekali lagi pada objek dhamma, terbentuklah kecenderungan batin yang disebut bahu saja. Menurut Abhidhamma, ketika kita mendengarkan dhamma, yang terjadi hanyalah kesadaran yang muncul, beberapa faktor batin menyertainya, lalu semuanya lenyap. Ya, dalam rangkaian kognitif proses itu sendiri. Ya kan? Nah, dalam rangkaian citawiti, saat mendengar atau membaca dhamma, saat mendengar atau membaca dhamma, sota winyana menerima suara tersebut. Lalu sampaticana santirana mengevaluasi objeknya. Lalu wotapana menentukan respon batin kita. Dan jawana kusala muncul dengan objek dhamma. Terbentuklah kusala di sana. Ya. Nah, baru saja berkembang pada tahap jawana ketika kesadaran disertai panya, sati, dan yoniso manasikara. Ya, pengulangan jawana inilah yang memperkuat akumulasi kebijaksanaan. Apakah kamanya itu disertai dengan panya atau tidak? Ya kan? Nyana sampayuta atau nyana wipayuta.
di kusala itu sendiri, di jawana itu sendiri terbentuklah. Makanya penting kita untuk bisa memahami ini, kecenderungan batinnya. Nah, jika saat mendengar dhamma batin hadir dengan perhatian dan kebijaksanaan, dengan yoniso manasikara Anda dan juga panya, maka jawana kusala akan muncul di sana sebagai kesadaran yang sehat. Inilah momen di mana bahu saca benar-benar lahir. Sekali lagi, ini dari sisi pendekatan abhidhamma. Ya, jadi balik lagi, ini adalah rangkaian proses kesadaran itu sendiri. Dan sekali lagi, bahu saca dan yoniso manasikara adalah pasangan dalam pengembangan kebijaksanaan, dan bahu saca menjadi modal kebijaksanaan di masa depan, baik di kehidupan ini dan juga di kehidupan yang akan datang. Bagaimana hubungan bahu saca dengan sila dan samadhi? Dalam abhidhamma juga ini adalah hubungan yang gradual, bertahap dan kondisional. Ketika Anda punya bahu saca, ini akan memperjelas samadhiti Anda. Ya, pengertian benar Anda. Lalu samadhiti ini akan menopang sila wisudi Anda. Anda ngerti bagaimana pelaksanaan sila itu harus dilakukan. Lalu pelaksanaan sila Anda ini akan menenangkan cita Anda, pikiran Anda. Pikiran Anda yang tenang ini akan memudahkan samadhi Anda. Anda mudah berkonsentrasi. Dan ketika samadhi Anda sudah kuat, ini akan menjadi landasan panya yang lebih tajam. Nah, ini urutannya. Bahu saca memperjelas samadhiti, samadhiti menopang sila wisudi, sila yang mantap menenangkan cita, cita yang tenang memudahkan samadhi, samadhi yang kuat menjadi landasan panya yang lebih tajam. Dengan demikian, bahu saca menjadi kondisi awal yang menentukan kualitas seluruh jalan latihan. Ya. Penting kan? Kita bahas yang kayak ringan-ringan aja. Dari sudut pandang mana? Ya inilah indahnya dhamma, kita bisa bahas. Ya, makanya sebagai penutup ya, dalam abhidhamma pembebasan itu bukan hasil satu momen, sekali lagi, melainkan akumulasi kondisi yang tepat. Ya, jadi kalau Anda memang mau benar-benar mencapai nibbana nih, jangan tiba-tiba simsalabim langsung jadi gitu ya. Ini harus akumulasi kondisi yang tepat. Bahu saca adalah salah satu kondisi terpenting dalam akumulasi itu. Ia tidak membebaskan dengan sendirinya. Tetapi tanpa bahu saca, kebijaksanaan tidak memiliki pondasi. Jadi bukan atas pembenaran kita gitu ya, bukan atas dasar kebebasan berpikir kita, tapi berdasarkan dhamma itu sendiri. Nah, bahu saca yang disertai perhatian bijaksana, latihan sila dan pengamatan langsung terhadap dhamma akan secara alami mengarah pada pelemahan kilesa, pemurnian pandangan, dan pendekatan bertahap menuju nibbana. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, makanya Anda harus terus ya menjaga pengetahuan dhamma Anda supaya terpakai. Ya, ada tahapannya. Ya, juga pengetahuan dhamma ini jadikan pengetahuan dhamma untuk meningkatkan kualitas batin Anda. Jadi makanya pengetahuan dhamma harus disertai dengan kebijaksanaan, atau pengetahuan dhamma harus diarahkan untuk memunculkan kebijaksanaan. Jangan sampai pengetahuan yang Anda punya terhadap dhamma justru malah meningkatkan kekotoran batin Anda.
Ya, semoga dengan apa yang Bante sampaikan Anda terinspirasi untuk terus ya mengetahui Dhamma yang lebih jauh lagi. Setelah tahu, Anda mempraktekkannya. Setelah mempraktekkannya, Anda mendapatkan manfaat dari praktek Dhamma yang Anda lakukan bertahap, sehingga pada akhirnya Anda semua, kita semua bisa terbebas dari penderitaan karena praktek Dhamma dari pengetahuan yang kita dapatkan tersebut. Sadu, sadu, sadu.